Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua video yang menarik yang akan kita simak, di mana video tersebut untuk kita jadikan bahan perbandingan agar kaum muslimin dapat menilai dan juga sekaligus untuk membantah tuduhan-tuduhan para pembenci dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, yang mereka memberikan julukan sebagai Wahabi, yang bahkan dikatakan oleh seorang yang disebut kiai bahwa haram hukumnya menyekolahkan anak di pesantren Wahabi. Mengapa sampai begitu kejinya ucapan yang dikeluarkan? Apakah seburuk itu pendidikan yang ada di lembaga yang mereka sebut Wahabi sampai kemudian mereka mengharamkan? Kita simak video yang pertama.
سمع الله لمن حمده الله Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video yang sudah kita simak itu adalah video sholat tarawih di Masjid Ma'had bin Bas Yogyakarta. Kita lihat dari sebelum dimulai takbiratul ihram, imam menyuarakan agar makmumnya menyiapkan, memperbaiki soft sholat mereka. Kemudian bacaan imam fasih dan tartil, bagus, sehingga makmum bisa menikmati dan meresapi bacaan imam. Kemudian di belakang kita lihat tidak ada yang memegang mushaf, yang biasanya ada salah satu makmum yang memegang mushaf, bertugas untuk menyimak, mengoreksi, sekaligus membenarkan ketika bacaan imam salah atau lupa. Kemudian gerakan-gerakan sholat sempurna, tumakninah, dan itulah yang kita lihat sholat yang sesuai dengan
sifat sholat Nabi. Tidak kita dapatkan sesuatu yang dapat dijadikan hujjah untuk mengatakan mereka salah atau sesat di dalam amaliyah sholat mereka. Karena memang mereka menjaga betul nilai-nilai keutamaan di dalam mengerjakan sholat. Dan memang itulah yang diajarkan oleh para asatidz mereka. Mereka mengajarkan bagaimana agar ibadah kita berkualitas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mustahil tersesat apabila tidak keluar dari panduan-panduan syariat Islam. Kemudian kita simak video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fawad arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam anna Allaha azizun hakim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladhina amanu la tabtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alayhi turabu fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video yang kedua ini adalah video sholat taraweh di sebuah pesantren
yang mereka sebut bukan Wahabi. Kita lihat, sebelum memulai sholat, imam tersebut tidak memperhatikan kondisi makmumnya. Tanpa melihat situasi dan kondisi, imam langsung takbir saja. Padahal makmum masih duduk. Bahkan sampai ketika imam membaca Al-Fatihah, barulah makmum mulai berdiri. Kemudian kita lihat begitu banyak makmum yang memegang mushaf untuk menyimak. Kemudian ketika imam salah di dalam bacaan, semuanya mengoreksi. Tentu ini menyelisihi aturan bahwa tugas bagi yang memegang mushaf di belakang imam adalah untuk menyimak, untuk mengoreksi, dan juga meluruskan bacaan imam. Sehingga cukup satu orang di belakang imam yang memegang mushaf, tidak seperti yang mereka lakukan. Begitu banyak makmum yang memegang mushaf. Kemudian bacaan imam tersebut kita tidak akan mengomentari. Akan tetapi kita lebih berpendapat, tentu lebih baik apabila bacaan itu adalah tartil. Karena lebih sesuai dengan dalil-dalil. Kemudian makmum bisa lebih khusyuk menyimak bacaan imam. Kemudian kita lihat tuma'ninah mereka kurang. Karena memang sholatnya lumayan cepat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kedua video yang sudah kita tampilkan, kita sama sekali tidak berniat untuk mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Akan tetapi, video seperti inilah yang bisa kita jadikan bahan untuk menyumpal mulut-mulut kotor mereka para pembenci dakwah yang hak, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang membawa ajaran Islam yang benar, yang murni, yang mereka bahkan sampai mengharamkan untuk menyekolahkan anak di lembaga-lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, yang mereka sebut sebagai Wahabi. Bandingkan kualitas santri-santri yang mereka sebut dengan Wahabi dan santri-santri dari mereka yang mengaku-ngaku aswaja. Bisa jadi santri-santri aswaja tersebut mereka adalah bahan, mereka adalah cikal bakal yang nantinya mereka meneruskan sesepuh mereka yang sholat tarawih 23 rakaat selesai hanya dalam waktu 12 menit saja. Sementara santri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, meskipun dijuluki sebagai Wahabi, merekalah yang nantinya akan membuat masjid-masjid ramai setiap sholat. Dan mereka akan membawa kaum muslimin untuk sholat dengan khusyuk, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang merdu, yang bagus, yang baik, yang bacaan mereka dapat merasuk ke dalam hati kaum muslimin, kemudian meninggalkan bekas yang berbuah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Orang yang cerdas akan dapat membedakan mana pendidikan yang berkualitas dan mana pendidikan yang formalitas. Apakah masih akan mengatakan haram menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Wahabi setelah melihat perbandingan tersebut? Silahkan berpikir, silahkan renungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram.